Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dion Likep Channel. Kali ini kita ditemenin sama Encem. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Kali ini saya akan sharing tentang antibiotik amoxicillin. Antibiotik ini penting banget buat kucing-kucing yang sakit, terutama buat kucing-kucing yang sakitnya berpeluang menimbulkan infeksi secara umumnya gitu ya, infeksi bakteri gitu ya. Sebelum kita masuk ke bahasannya, video ini adalah tentang pengobatan sendiri di rumah tanpa dibawa ke dokter. Jadi buat teman-teman yang tidak setuju dengan pengobatan kucing sendiri di rumah tanpa bawa ke dokter, tanpa mengurangi rasa hormat, di skip aja. Saya cuma sharing aja pengalaman saya pribadi. Jadi mungkin akan berbeda dengan pengalaman orang lain, juga mungkin akan bertolak belakang dengan pemikiran orang lain. Sebenarnya saya juga berbagi bukan atas dasar karangan saya sendiri, tapi bagian besar itu yang saya pelajari, dan sebagian juga itu dari dokter atau resep-resep dari dokter yang saya tanya, dan saya selalu konsultasi ke salah satu dokter yang kita kenal gitu. Saya akan bacakan sedikit tentang antibiotik ya. Sebenarnya kalian juga bisa baca ini di Google, tapi mungkin kalian nggak ada waktu gitu. Saya bantu untuk bacain apa itu antibiotik gitu ya. Antibiotik sendiri adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri, dan obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik itu kayak anti infeksi lah, seperti itu ya. Untuk infeksi bakteri ringan tuh bisa sembuh sendiri, tapi untuk infeksi bakteri lumayan berat harus dibantu dengan antibiotik. Jadi antibiotik ini digunakan hanya benar-benar pada saat kita butuh antibiotik aja. Kalau kita pakai untuk kucing yang terkena virus, bukan untuk membunuh virusnya, tapi adalah untuk mencegah atau membunuh bakteri penyebab infeksi lebih lanjut, infeksi yang lebih luas lagi, seperti itu ya. Antibiotik yang biasa saya pakai untuk kucing-kucing saya, kalau misalkan kucing saya sakit dan butuh antibiotik, biasanya yang saya pakai adalah amoxicillin sirup anak. Ini ya, bentuknya seperti ini. Sebotol ini harganya kisaran 5.000 sampai 7.000 rupiah. Nah, di sini kan tertulis tuh harus dengan resep dokter. Karena emang sebaiknya dengan resep dokter bagi yang nggak tahu dosisnya. Kalau misalkan udah tahu dosisnya, saya udah tahu dosisnya karena saya juga nanya dosisnya ke dokter gitu ya. Untuk penyakit seperti ini dosisnya berapa, penyakit seperti ini dosisnya berapa, kira-kira seperti itu. Di beberapa apotek mereka minta resep dokter untuk beli ini, tapi di beberapa apotek lainnya juga biasanya dia kasih. Tapi kalau misalkan yang minta resep dokter, berarti kita harus ke dokter dulu. Logikanya kalau kita udah bawa kucing ke dokter, ya udah sama dokter aja gitu ya. Jadi kayak kita harus bayar biaya jasa dokter juga ya. Ini kan kondisinya kalau kita pengobatan tanpa bawa ke dokter dan kita mungkin nggak punya uang buat ke dokter, nggak ada dokter atau nggak bisa bawa ke dokter gitu ya. Dan antibiotiknya generik, umum lah. Amoxicillin anak ini suspensi keringnya itu 125 mg per 5 ml. Yang sering nanya nih, antibiotiknya kok bubuk bang, gimana ngasihnya, gimana nakar mili-milinya. Gini loh teman-teman, jadi ini antibiotik ini memang bentuknya bubuk pas kita beli amoxicillin ini, tapi ini ada takaran airnya, jadi ini dicampur dengan air, jadi nggak langsung kalian bubuk kayak gini dikasih, jadiin sirup dulu. Kebetulan ini tambahkan 51 ml air matang dan kocok sampai bercampur rata. Kalau yang ini tuh dia pakai 51 ml air matang, bukan air dingin es, bukan juga air panas ya, air biasa aja gitu, suhu ruangan aja. Terus dikocok sampai bener-bener dia tercampur rata sampai jadi sirup. Baru kita sepetin pakai nih suntikan tanpa jarum seperti ini sesuai dosis gitu ya. Kenapa saya pakainya antibiotik ini? Ya karena dokter kebanyakan pakai juga ini, dan saya juga dari dokter langganan saya dulu ini dikasih taunya pakai ini gitu. Dan emang umum juga teman-teman cat lovers biasanya butuh antibiotik pakainya yang ini. Ini tuh untuk anak ya, bukan yang antibiotik untuk orang dewasa. Dosisnya buat anak-anak. Obat-obat untuk hewan terutama kucing itu kebanyakan tuh masih pakai obat-obat yang untuk manusia yang disesuaikan aja dosisnya. Antibiotik ini nggak boleh diberikan untuk yang lagi hamil dan menyusui dan tengah pengobatan lain, maksudnya lagi ada pengobatan lain yang juga pakai antibiotik terutama, dan juga untuk yang punya riwayat alergi antibiotik. Untuk pengobatan yang menggunakan antibiotik, kalau saya sendiri biasanya tergantung penyakitnya. Jadi kalau misalkan penyakitnya itu memang berat banget dan ada peluang untuk terjadinya infeksi itu penyakit, apapun lah itu ya infeksinya gitu ya, pencernaan, pernapasan dan lain sebagainya, itu baru saya pakai antibiotik. Memang penyakitnya serius gitu ya. Kayak ada virus, biasanya itu kalau saya sih wajib ya pakai antibiotik, terutama untuk virus Panleukopenia dan virus kalisi. Untuk dosisnya sendiri, kalau saya ini dosis juga bukan sekate-kate saya ya. Ini adalah dosis umum yang digunakan untuk kucing, dan ini juga saya tahunya juga dulu dari dokter. Amoxicillin sirup anak ini dosis umumnya adalah 0,5 mg per kilo berat badan. Secara umum dipakainya biasanya, kalau saya mungkin akan berbeda dengan orang lain, jadi nggak usah didebatin gitu ya, karena saya ikut apa kata dokter langganan saya, dan saya juga sesuai pengalaman saya dan itu bekerja, maksudnya berhasil. Saya pakai dosis segitu, ya udah saya kasih segitu
aja 0,5 mg per kilo berat badan. Kalau kucing kalian itu berat badannya 1 kilo, artinya ngasihnya cuma setengah mili. Ini kan 1 mili nih. Nah, ngasihnya cuma setengah mili aja, setengah mili segini gitu ya. Jadi dia tuh 0,5 mili sirupnya per kilo berat badan. Ya, maksudnya per 1 kilo berat badan ya. Nah, jadi kalau misalkan 2 kilo berarti ngasihnya 1 mili gitu ya. Ini kan 1 mili. 3 kilo ya dilipatin aja berarti 1,5. 4 kilo berarti 2 mili. Begitu ya, dilipatin seperti itu. Antibiotik ini harus diberikan selama 7 hari pas. Kalau saya gitu, saya ngambil aman aja karena dulu dari dokter juga dikasih taunya seperti itu, harus dihabisin sama 7 hari. Penyakitnya udah sembuh nih, udah ceria lagi kucingnya, tapi belum 7 hari, baru 3 hari atau 4 hari, ya lanjutin aja sampai 7 hari pas dan sisanya buang, jangan dipakai lagi gitu ya. Setelah menjadi sirup nggak boleh disimpan di atas suhu 30 derajat Celcius. Jadi biar antibiotiknya tetap awet sampai 7 hari. Jadi ini benar-benar umurnya cuma 7 hari setelah dijadiin sirup ya. Kalau bubuk seperti ini, belum buka seperti ini, dia awet lama gitu. Ini tanggal kadaluarsanya itu adalah bulan 9 tahun 2023. Karena dia kering kan bubuk itu. Untuk penyakit yang berat seperti distemper atau panleukopenia, saya kasihnya 0,6. Kenapa 0,6? Itu juga karena dari dokter saya dulu, dia bilang kasih 0,6 kalau untuk distemper. Secara umum biasanya saya pakai 0,5 aja per kilo berat badannya. Dan itu bekerja, maksudnya berhasil, sembuh. Ya udah saya terapin aja itu terus gitu ya. Jadi inget ya, antibiotik harus sesuai dosis. Bahaya kalau nggak sesuai dosis dan bahaya kalau nggak disiplin. Jadi sekalinya kasih antibiotik ya habisin antibiotiknya, jangan bolong-bolong, jangan loncat-loncat kayak gitu ya. Penyakit yang udah parah biasanya saya pakainya itu 2 kali sehari, jarak pemberiannya 8 jam. Misalkan kasih pagi dan sore atau pagi dan malam atau siang dan malam, seperti itulah, minimal 8 jam lah jarak pemberiannya gitu ya. Kenapa harus begitu? Karena katanya kalau misalkan kita nggak bener nih ngasih antibiotik nggak tuntas, terjadi resistensi terhadap antibiotik. Intinya itu mempengaruhi ke depannya, jadi nanti kucingnya akan kebal terhadap antibiotik atau antibiotiknya nggak bekerja lagi pada kucingnya pada saat dia butuh antibiotik. Kalau misalkan over nih, kalau misalnya dosisnya over, itu bisa menyebabkan efek-efek buruk lainnya gitu. Kalian bisa searching sendiri aja gitu efek buruknya apa. Jadi antibiotik ini pemberiannya nggak boleh asal-asalan. Sejauh ini kalau saya sendiri untuk kucing-kucing saya yang pakai antibiotik, misalkan yang kena virus atau mencret berlarut-larut ada pendarahan, atau misalkan kucing luka yang ada infeksi luka seperti itu, atau infeksi telinga, infeksi di mulut, di mata gitu yang butuh antibiotik, itu nggak ada efek negatifnya. Dan kucing saya itu udah pada dewasa gitu ya, nggak ada tuh kejadian misalkan jadi sakit ginjal atau jadi sakit kulit atau jadi sakit apa gitu ya, efek-efek buruk. Alhamdulillahnya sehat-sehat aja kalau di kucing-kucing saya. Itu karena saya pemberiannya selalu saya sesuai dengan dosisnya, sesuai kebutuhan aja. Dan saya selalu mengikuti peraturan cara pemberian antibiotik kepada kucing. Disiplin, ikut dosis, dan ikut peraturan yang ada gitu ya. Makanya biasakan kalau beli obat itu, pakai obat demam khusus kucing itu udah ada antibiotiknya guys. Jadi kalian baca komposisinya, kalau udah ada mengandung antibiotik, jangan kasih antibiotik ini lagi. Atau pilih salah satu, stop yang itu, pakai ini. Itu kalau yang itu nggak mempan. Jadi jangan sampai double antibiotik. Ini saya sharingnya untuk yang nggak bisa bawa ke dokter. Yang bisa bawa ke dokter ya bawa ke dokter aja, serahin aja sama dokter sama ahlinya. Jadi ingat ya kesimpulannya, pemberian antibiotik harus sesuai dosis ya, sesuai dosis dan sesuai kebutuhan, dan diberikan pada saat benar-benar butuh. Karena antibiotik ini bukan untuk ngobatin si virus, tapi antibiotik ini untuk menghentikan perkembangan bakteri alias membunuh bakteri yang bisa bikin infeksi. Jadi kalau misalkan kucing kalian sakit, tetap diobatin dengan obat-obat yang dibutuhkan, tapi antibiotik dibutuhkan sebagai pelengkapnya. Bahkan di beberapa video pengobatan antibiotiknya nggak saya jelasin seperti ini, tapi saya tulis aja biar lebih jelas gitu ya. Ini takutnya salah pengertian, kalian dengar sekilas nanti salah penerapan, makanya saya taruh di deskripsi atau di komen yang saya kasih pin. Dan satu hal lagi, buat yang ragu-ragu atau takut ngasih antibiotik ke kucingnya, sebaiknya bawa kucing kalian ke dokter ya. Tapi kucing-kucing saya baik-baik aja yang udah dikasih antibiotik sejauh ini, nggak ada terjadi efek apa-apa selama dosisnya pas, pemberiannya pas, dan ikut peraturan pemberian antibiotik ya. Silahkan simak video-video saya sebelumnya yang tentang pengobatan-pengobatan, lihat obatnya apa aja, dia butuh antibiotik atau enggak. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau ditambahkan atau mau sharing tentang kucing kalian, silahkan di kolom komentar, bebas asal sopan ya, saling menghargai aja kita ya. Kalau misalkan nggak sepemikiran, skip aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Jaga kesehatan kalian dan kucing-kucing kalian, semoga semuanya sehat-sehat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jamnya udah tidur guys. Jadi kelamaan ngomong, dianya udah tidur, udah bobo aja. Dadah cat lovers, bilang. Dadah teman-teman, cecem bobo teman-teman.